Hai Andika, guys di sini. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan video dari saya yang beli laptop ngasal di Shopee kemarin dengan harga 750.000. Dan buat kalian yang mungkin belum nonton video yang part pertama, kalian bisa nonton dulu biar tahu kronologinya dan juga permasalahannya apa. Jadi intinya kemarin saya beli laptop ngasal 750.000 dan akhirnya dia nggak bisa nyala. Dan sekarang setelah saya otak-atik dia bisa nyala. Kenapa kemarin kok nggak bisa nyala? Apakah karena saya kurang lama untuk menekan tombol powernya? Karena kemarin komennya rame banget, banyak banget yang komen itu kan laptop jadul, jadi harus ditekan tahan dulu sekitar 3-5 detik. Untuk yang komen seperti itu sebenarnya nggak salah karena memang laptop jadul atau laptop yang keluaran 5-8 tahun lalu biasanya kebanyakan seperti itu, tapi enggak semuanya. Dan kebanyakan yang tombol powernya menyatu dengan keyboard itu pasti yang harus ditekan lebih lama karena dulu itu untuk menghindari accidental input. Jadi kalau misalkan kita tutup atau kesenggol apa dia nggak langsung nyala kayak gitu. Nah, tapi untuk Sony Vaio E-Series yang saya beli dengan harga 750.000 ini nggak perlu ditekan selama 3 detik atau 5 detik, intinya ditahan, nggak perlu. Jadi di sini akan saya praktekkan, saya tekan 1 detik aja. Terus, nah seperti ini. Karena memang dia bootingnya cukup lama, mungkin saya sambil ngobrol aja ya. Dan kemarin sebenarnya kalau dari, itu udah nyala tuh, lampu indikatornya itu udah nyala hijau. Jadi kalau kemarin kalian perhatikan, saya kan bilang ini indikator lampu untuk powernya udah nyala, kipasnya pun juga udah bunyi. Jadi kalau misalkan laptopnya normal, seharusnya dia udah nyala. Seperti itu. Nah kemarin kenapa dia kok nggak nyala? Sebenarnya kalau dibilang nggak nyala, dia nyala karena indikatornya nyala, kipasnya bunyi. Cuman layarnya tidak mau menampilkan output. Dan mungkin cerita saya ini bisa menjadi sharing dan juga ilmu baru buat kalian. Saya pun juga belajar sama-sama. Dan ternyata fun banget kok ya untuk menghidupkan laptop yang sudah mati kemudian saya bikin konten. Jadi awalnya untuk mengetahui apakah yang rusak ini komponen mana sih sebenarnya, kemarin saya coba dulu untuk menyambungkan laptop Sony Vaio ini ke eksternal monitor. Jadi istilahnya kalau misalkan saya sambungkan ke eksternal monitor, kemudian di eksternal monitornya mau tampil tapi di laptopnya tidak tampil, berarti masih kemungkinan yang rusak adalah di bagian layarnya. Komponen layar itu banyak banget, ada pin konektor, ada kabel fleksibel, ada panel, dan berbagai macam yang ada di casing layarnya ini. Jadi masih bisa dibilang kemungkinan. Dan ketika Sony Vaio E-Series ini kemarin saya sambungkan ke eksternal monitor, di eksternal monitornya pun juga tidak mau nyala. Di layarnya nggak nyala, eksternal monitor nggak nyala. Jadi untuk kemungkinan, ingat masih kemungkinan untuk kerusakan layar itu minim. Masih kemungkinan karena untuk mendiagnosa laptop itu memang agak tricky. Jadi untuk screening atau diagnosa di bagian layar udah aman. Jadi kita bisa mencoba diagnosa di part lain yang mudah-mudah dulu. Kalau misalkan motherboard, CPU itu agak tricky, agak susah. Jadi kita pindah ke part yang gampang, yaitu bener banget memori RAM. Gampang banget kalau misalkan kita mau mendiagnosa memori RAM. Jadi kadang kalau misalkan ada laptop yang indikatornya nyala, kemudian kipasnya juga nyala yang menandakan berarti sebenarnya dia sudah bekerja cuman layarnya nggak mau tampil, RAM itu juga bisa menjadi masalah. RAM itu memiliki pin konektor yang warnanya kuning itu dan dia bisa kotor. Cara paling mudah untuk membersihkan RAM adalah dengan stip. Bahasa Indonesia stip apa ya? Penghapus. Penghapus yang karet itu ya, jangan penghapus yang aneh-aneh kayak tip X dan lainnya itu jangan. Penghapus yang pakai karet kemudian kalian gosok-gosokkan penghapus tersebut di konektor atau pin RAM yang warnanya kuning tersebut. Dan kemarin ketika saya coba trik yang mudah itu, laptopnya nyala. Jadi memang masalahnya ada di memori RAM-nya yang bisa dibilang soak lah atau kotor. Pertanyaannya, kenapa kalau misalkan memori RAM kotor, layar di laptop itu tidak mau menghasilkan output? Karena sistem kerja laptop itu simpelnya seperti ini. Jadi ketika kalian menekan tombol power, dia akan memerintahkan prosesor untuk mengambil data dari hard disk untuk kemudian diproses di memori RAM. Nah, kalau misalkan memori RAM-nya kotor dan tidak berfungsi dengan baik, ya jelas dia tidak bisa menghasilkan output di layar. Dan kemarin ketika laptopnya udah nyala, dia nggak se-GG ini sih ya. Jadi kemarin ketika sudah nyala, dia nyala tapi bener-bener lelet banget. Memang dia masih pakai AMD yang kode name-nya Zakate yaitu E2 1800U dengan rating TDP-nya 18 watt, prosesor 2 core 2 thread, kemudian dia juga masih pakai hard disk. Cuman
saya nggak yakin kalau dia selelet itu, karena ketika saya gunakan untuk idle ya, saya hanya membuka Sentinel dan juga Touch Manager. Kenapa saya membuka Sentinel? Karena yaitu lelet tadi. Saya kira harddisknya rusak, tapi ketika saya cek pakai harddisk Sentinel, untuk performanya 100%, kemudian health-nya juga 100%, dan bahkan untuk umurnya ya di registernya atau terdaftarnya di harddisk Sentinel itu baru sekitar 3 hari. 3 hari itu maksudnya bukan umurnya 3 hari secara real life gitu, enggak. 3 hari dia nyala. Jadi kalau misalkan sehari dinyalakan 2 jam, hari berikutnya 3 jam, itu berarti masih 5 jam. Kalian nangkep lah ya maksud saya. 3 hari itu bukan maksudnya 3 hari pokoknya ketika laptopnya mati dia tidak terbaca. Jadi memang seingat saya Sony Vaio A series ini harddisk bawaannya 320 GB, tapi ini sudah 500 GB. Jadi kemungkinan diganti sama sellernya atau mantan pemakainya itu cukup besar, karena ketika saya cek di harddisk Sentinel juga bisa dibilang harddisk yang masih baru lah, karena umurnya 3 hari, kemudian performance-nya juga masih 100%. Nah, kalau harddisknya normal, kenapa dia lelet banget? Akhirnya saya cek dulu di Touch Manager, dan di Touch Manager baru kelihatan apa part atau proses apa yang membuatnya lelet, dan ada di CPU yang bener-bener high load banget. Dia maksimum load banget gitu, padahal cuman kondisi idle. Jadi saya cuma membuka harddisk Sentinel, kemudian Touch Manager, udah itu proses yang menurut saya idle karena saya tidak melakukan apapun. Tapi untuk CPU loadnya bisa 99%. Jadi bayangkan ya, untuk membuka Chrome aja bisa 10 menit. Dan akhirnya ketika saya lihat-lihat di proses Touch Managernya, CPU loadnya itu yang makan persenan paling banyak bagian mana sih? Ternyata ada di startup yang namanya anti malware apa gitu. Dia bisa copet kadang 20%, kadang turun 10%, kadang copet lagi 30%. Jadi kemungkinan dia adalah virus yang berpura-pura jadi anti malware, dan dia tidak running terlihat gitu. Jadi dia runningnya di background atau di startup. Nah, karena saya tidak mau resiko ya, daripada saya uninstall ternyata dia masih ada, langsung aja saya install ulang. Dan kemarin karena CPU loadnya itu bisa sampai 99% di kondisi idle aja, jadi kipasnya pertama dia berisik karena dia berusaha untuk mendinginkan CPU-nya, dan itu sebenarnya wajar, cuman kayak yang keluar itu panas banget, bahkan sampai keyboardnya kemarin saya pegang kerasa panas. Jadi sekalian aja saya bongkar semuanya, kemudian saya bersihkan kipasnya dan saya ganti dengan pasta yang baru untuk di prosesornya. Dan hasilnya sekarang ya seperti ini, dia udah bisa berjalan dengan normal. Cuman oh ya, fakta menarik, kemarin kata sellernya ada LCD bergaris. Memang ada garis, cuman definisi LCD bergaris menurut saya adalah ya LCD-nya bergaris. Kalian tahu kayak TV yang tiba-tiba antennya error atau kejabut antennya, TV zaman dulu, atau siarannya lagi nggak ada, itu kan kayak pelangi gitu ya, pelangi-pelangi alangkah indahmu gitu di layarnya. Definisi saya LCD bergaris itu seperti itu, atau pokoknya garisnya itu kelihatan lah kalau rusak LCD. Nah, Sony Vaio yang saya beli ini dia bergaris, tapi garisnya itu kayak cuman kecoret pulpen gitu. Nah, setelah saya teliti lebih lanjut, ternyata dia pakai screen guard, dan screen guardnya ketika saya klentek, saya copot intinya ya, itu ternyata untuk bekas coretannya atau LCD bergaris menurut definisi sellernya itu hilang. Jadi kalau kalian lihat screen guardnya setelah saya copot, ya nggak ada garis-garisnya sama sekali. Jadi definisi bergaris menurut sellernya saya kurang paham. Mungkin kalau misalkan bergaris itu ya udahlah, udah selesai, saya copot screen guardnya. Screennya memang kalau dibilang performanya bagus, enggak sih ya, atau kualitasnya udah bagus, enggak, karena dia ada beberapa screen bleeding. Kalau kalian lihat itu kayak ada beberapa area yang LED-nya itu udah kayak istilahnya degradasi lah. Jadi kualitas panelnya udah nggak sebagus ketika dia baru, karena memang umur laptop ini udah lumayan lama, 8 tahun. Jadi screennya lebih parah lah dari panel TN ya. Jadi kalau misalkan saya miring-miringkan, kalian mungkin kalau kayak gini aja ya, sudut viewing angle segini aja udah, ini sebentar untuk FN. Nah, ini udah paling full untuk brightness-nya kira-kira seperti ini. Jadi untuk screen-nya masalahnya bukan bergaris, tapi lebih ke degradasi atau gampangnya faktor umur gitulah. Dan sekarang ketika sudah saya install ulang, kemudian saya ganti pastanya, saya bersihkan kipasnya, dan saya tambah memori RAM-nya. Jadi memori RAM bawaannya itu sebenarnya 2 GB. Cuman
ketika saya cek ternyata saya punya RAM DDR3 cuman kapasitasnya hanya 1 GB. Jadi kemarin juga saya upgrade untuk di memori RAM-nya. Nah, jadi kalau kalian lihat sekarang memori RAM-nya udah 2 slot, yang satu 1 GB, yang satu bawaan asli 2 GB. Ya, walaupun cuman 3 GB minimal kan ya udah bertambah lah ya kapasitasnya. Jadi kalau digunakan untuk browsing-browsing ringan masih bisa. Nah, sekarang setelah proses diagnosa tadi selesai ya, laptopnya bisa digunakan selayaknya laptop 2 core 2 thread 18 watt AMD Zakate E2 1800U. Jadi dengan harga 750.000 menurut saya ya masih cuan lah ya. Ternyata harddisknya masih baru juga kalau di Sentinel loh ya, entah barunya berapa lama saya nggak tahu, cuman di Sentinel cuman 3 hari. Kemudian untuk LCD-nya definisi bergaris dari sellernya menurut saya menguntungkan saya karena bergarisnya kayak cuman kena coretan. Tapi tetap menurut saya kalau misalkan laptop ini digunakan di 2020 kurang worth it karena ya memang nggak selelet kemarin sebelum saya ganti pasta, cuman karena saya terbiasa pakai SSD dengan prosesor yang lebih baru, jadi saya nggak betah pakai laptop ini. Cuman kelebihannya ya saya dapatnya murah gitu aja sih ya. Kekurangan lain adalah dari segi kondisi fisik. Jadi kalau di bagian punggungnya ini putihnya putih-putih yang bener-bener putih gitu. Cuman kalau di area keyboard ini putihnya agak menguning, jadi kayak pudar. Kemudian kalau dari segi fisik dia udah lemah banget, terutama di bagian engsel. Jadi kalau saya gini-ginikan aja, nah kayak udah mau lepas gitu engselnya tuh kan. Ini pelan loh, beneran ini pelan. Tek gitu aja, tek gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga experience dan juga pengalaman saya menghidupkan Sony Vaio ini bisa menjadi ilmu baru buat kalian. Jadi kalau kalian punya laptop yang layarnya nggak mau tampil, kalian bisa cek dulu untuk memori RAM. Pertama kalian bisa cek di external monitor. Kalau misalkan nggak tampil berarti memori RAM-nya. Karena kalau hard disk itu layarnya masih tetap akan tampil, tapi biasanya dia akan ada notifikasi kalau operating system not found. Tapi beda laptop biasanya beda notifikasi. Kalau Sony Vaio E-series ini sudah saya coba, jadi harusnya sengaja nggak saya pasang, dia notifnya adalah operating system not found. Jadi kalau misalkan layarnya nggak tampil, kemungkinan ada di memori RAM. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.